Macet panjang bukan di jalur arteri melainkan di area persawahan dan jalan desa. Puluhan mobil ini tersesat karena nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta hendak menuju gerbang tol Purwomartani Sleman Yogyakarta, potong jalan menghindari macet di jalur arteri Jogja Solo. Para pemudik antusias mencoba lewat gerbang tol yang baru dibuka fungsional pertama kali saat arus mudik tahun ini. Ditlantas Polda DIY melakukan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan pemudik agar tidak tersesat. Sejumlah warga juga membantu mengatur arus lalu lintas agar pengendara bisa keluar dari jalan kampung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran dengan kereta api masih terus berlangsung. Jumlah penumpang yang tiba di Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan dengan keberangkatan. Pemirsa, di momen arus balik libur Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat tempat saya melaporkan saat ini masih terpantau ramai. Dapat dilihat di layar televisi Anda, pemirsa, sepertilah situasi terkini berdasarkan data KAI hingga hari ini 26 Maret 2026, jumlah penumpang yang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta ini mencapai lebih dari 52.000 orang. Dan angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan penumpang yang berangkat yang berada di kisaran 33.000 orang. Sebelumnya puncak arus balik terjadi pada 24 Maret dengan lebih dari 53.000 penumpang yang tiba di Jakarta. Adapun untuk sebaran kedatangan, Stasiun Pasar Senen ini masih menjadi titik terpadat. Tercatat lebih dari 18.000 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen hari ini. Kemudian disusul Stasiun Gambir dengan lebih dari 15.000 penumpang. Adapun mayoritas penumpang arus balik ini berasal dari sejumlah kota ataupun kabupaten, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, seperti Semarang, kemudian juga Surabaya, Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Bandung. Arus balik di Jakarta ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, seiring dengan masih tingginya jumlah penumpang yang akan kembali ke ibu kota. Dan KAI pun mengimbau bagi para calon penumpang agar selalu mengikuti arahan petugas demi kelancaran perjalanan. Dari Jakarta, Yasmetania Laksa, iNews melaporkan. Telah terlibat adu mulut, dua kelompok warga di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saling serang di jalan raya. Keduanya saling lempar batu hingga bambu. Dengan beringas, dua kelompok warga ini terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Transyogi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bongkahan batu mereka lemparkan untuk menyerang lawan. Lawan yang diserang balik menyerang dengan menggunakan bilah bambu. Sontak warga yang melintas pun ketakutan hingga menimbulkan kepanikan. Penyebab keributan rupanya akibat saling ejek saat kedua kelompok ini menonton tradisi adu kulwung karbit di Kecamatan Cariu. Adu mulut berlanjut hingga adu fisik di jalan raya. Akibat peristiwa ini, sejumlah orang alami luka akibat terkena lemparan batu. Polisi masih menyelidiki siapa yang menjadi biang kerok di balik keributan yang berujung kekerasan ini. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wahana permainan perahu kora-kora di Pasar Malam Kisaran Asahan tiba-tiba patah. Akibatnya 4 pengunjung terjatuh dan alami luka-luka. Inilah rekaman detik-detik sebelum permainan wahana kora-kora yang mengangkut puluhan pengunjung di Pasar Malam Kisaran Asahan mengalami insiden kecelakaan. Tak lama berselang, tiba-tiba bagian belakang wahana mengalami patah sehingga membuat sejumlah orang terjatuh. Peristiwa ini pun membuat panik pengunjung hingga operasional wahana dihentikan. Pengunjung pasar malam lain yang berada di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi seluruh korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Total 4 orang korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan badan. Atas kejadian tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan permainan kora-kora dan mengamankan operator untuk dimintai keterangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Pemirsa, ulang tahun anak gajah menarik perhatian warga saat libur lebaran di Kebun Binatang Yogyakarta. Pengunjung menyiapkan kejutan berupa tumpeng buah-buahan sebagai hadiah. Arnita, seekor anak gajah ini merayakan ulang tahun yang ke-6 di Kebun Binatang Gembira Loka, Kota Yogyakarta. Pengunjung menyiapkan kejutan buat Arnita berupa tumpeng buah-buahan sebagai hadiah. Pengelola sengaja menggelar perayaan untuk memberikan nuansa baru saat libur lebaran. Anak-anak ini berkesempatan memberikannya kepada gajah untuk menyantap aneka buah. Wortel, pisang jemek, ada apel juga sih, strawberry juga. Udah pernah belum sebelumnya? Sebelumnya belum. Kasih sayang pada satwa akan membuat anak-anak bertanggung jawab mempertahankan kelestarian bumi. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Risma, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang balita tertinggal mobil keluarganya usai rekreasi lebaran di Pantai Pancer Pugar, Jember. Beruntung petugas dari TNI Angkatan Laut menemukan balita yang sebelumnya curiga korban berjalan sendirian. Ketinggalan. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang anak perempuan 3 tahun yang sebelumnya tertinggal rombongan akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Keluarga tak henti-henti bersyukur, bahkan bersujud usai anak tersebut ditemukan. Sang anak tertinggal lantaran dianggap sudah ikut rombongan mobil lain yang juga keluarganya usai berwisata di Pantai Pancer Pugar. Namun dalam perjalanan ternyata bocah tersebut tidak ikut rombongan 2 mobil tersebut. Beruntung anggota TNI AL yang curiga melihat seorang anak berjalan sendirian di kawasan wisata itu mendatangi anak tersebut dalam kondisi kebingungan dan menyerahkan ke pos pengamanan Pantai Pancer Pugar, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang polisi di Yogyakarta jatuh pingsan dan meninggal dunia saat bertugas. Sementara karena nekat ikuti petunjuk aplikasi peta online, puluhan mobil pemudik nyasar ke jalur persawahan. Kepala Pos Pengamanan Tugu Yogyakarta, Ibtu Nur Alim, meninggal dunia saat menjalankan tugas pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Ia diduga kelelahan mengatur arus lalu lintas libur Lebaran dan jatuh pingsan saat memesan makanan di sebuah warung makan. Ibtu Nur Alim kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bethesda dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Ibtu Nur Alim yang juga menjabat sebagai Kanit Lantas Polsek Gedong Tengen diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.